Sosok warga negara Indonesia atau WNI Yoshi Patricia viral lantaran menjadi penari latar Jungkook BTS dalam original soundtrack Piala Dunia 2022 Qatar. Ternyata Yoshi Patricia sebelumnya pernah warawiri di televisi Indonesia dalam acara-acara dangdut. Profil Yoshi Patricia diberitakan oleh jurnalis tribunnews.com yang berkesempatan mengawal Piala Dunia 2022. Yoshi Patricia yang juga masuk dalam video klip Jungkook BTS berjudul Dreamers ternyata seorang diaspora Indonesia. Ibu dari 3 orang anak itu memang berprofesi sebagai penari di Indonesia. Saat di Indonesia, bahkan Yoshi Patricia sempat warawiri di acara televisi yang bernuansa dangdut. Kemudian setelah berkeluarga, Yoshi Patricia sempat vakum sebagai penari. Kemudian di tahun 2021, Yoshi Patricia pindah ke Qatar karena suaminya mendapatkan pekerjaan di negara Timur Tengah tersebut. Saat di Qatar, Yoshi kembali mulai menari. Wanita berambut panjang itu pun girang bisa kembali menari apalagi di negara maju. Kemudian tiba-tiba saja Yoshi Patricia dihubungi oleh seorang penyanyi Qatar untuk mengikuti sebuah audisi menjadi penari di video klip. Namun saat itu Yoshi tidak tahu video klip tersebut untuk apa. Yoshi Patricia pun modal nekat ikut audisi meskipun tidak memiliki relasi penari di Qatar. Saat memasuki 8 besar, Yoshi Patricia sempat gagal karena jam terbang dan tidak memiliki koneksi. Saat gagal, Yoshi baru tahu bahwa audisi tersebut untuk video klip Piala Dunia. Meski gagal masuk video klip Piala Dunia berjudul Arbaho tersebut, Yoshi Patricia mewakili launching video klip bertepatan dengan 100 to Go FIFA di Mall of Qatar di layar besar. Di sana Yoshi menari di Mall of Qatar. Mulai dari situ, Yoshi Patricia terpilih masuk mendapatkan koneksi manajemen US. Mulai dari situ, Yoshi mendapatkan koneksi di manajemen original soundtrack Piala Dunia. Hingga akhirnya ia dihubungi untuk terlibat dalam video klip Piala Dunia 2022 lainnya yang ternyata dinyanyikan oleh Jungkook BTS berjudul Dreamers. Yoshi Patricia juga mengisi video klip Piala Dunia 2022 lainnya berjudul Light the Sky. Oke, setelah gagal, tapi Mbak berbesar hati karena sudah terlibat dari 80 ke 25 ya Mbak? Ya. 80, 25, 12, kemudian gagal di pengerucutan menjadi 8. Nah, step selanjutnya apa? Step selanjutnya dulu ketika gagal ya udah gitu kan, ya sedih tapi ya udahlah ya. Nice to have experience aja, jadi kayak banggalah punya pengalaman untuk di audisi di dunia internasional. Terus ketemu, jadi kenal ke beberapa penari di sini yang memang sudah bagus-bagus dan rata-rata masih muda. Oke. Sebenarnya yang senior Mbak berarti? ya, jadi ketika audisi yang pertama selalu menyebutkan namanya siapa, asal dari mana, umur berapa. Aduh, kenapa mesti sebut umur? Jadi pas dia pada mengucapkan saya dari Spain, umur 19 tahun. Aduh. Saya ini umur 15 tahun, ada yang 20. Saya dari Indonesia, umur 37. Untung nggak disebut ya punya anak berapa. Tapi walaupun gitu ya, saya masih di situ bersanding sama penari-penari yang masih muda, yang masih pinter, yang cakep, ya luar biasa kalau saya masih bisa disandingin sama mereka. Jadi dari Arhabo itu masih berkelanjutan ya? Atau karena gagal itu bagaimana sih? Karena gagal, tapi karena walaupun gagal, saya sudah dipanggil untuk audisi, which is mungkin sudah masuk ke sistem mereka kali ya. Jadi ketika ada event lagi, saya nggak butuh audisi lagi sih. Jadi ketika Light the Sky, saya dikontak aja langsung sama orang manajemennya. Kamu available nggak? Kalau kamu available dan kamu tertarik, interested, nanti saya kirimin jadwalnya. Oh, jadi Arhabo itu proyek pertama kira-kira gitu ya? Ya. Berarti ada kelanjutan video klip yang kedua? Ya, betul. Seperti itu, Mas. Lalu terus? Habis itu ke Available kan? Oke, ya. Mengiyakan. Beberapa juga, kalau dari Arhabo selesai, beberapa event off air doang sih. Dari panggung ke panggung.
Terus sempat membantu komunitas Indonesia juga yang di Doha, namanya Puspa Kinarya. Itu komunitas Indonesia yang menampilkan budaya Indonesia di negeri Doha ini. Jadi sekumpulan ibu rumah tangga seperti saya yang memang masih cinta Indonesia, yang mau menampilkan sesuatu di antara negara multikultural ini. Kita mau tampilin nih Indonesia seperti ini loh. Kalau kita punya angklung loh, kita punya batik loh, kita bisa tarian loh, dan tarian kita banyak loh. Ada tari pendek, tari Bali, tari legong, ada puspawarni, everything we have gitu, dan itu bagus-bagus. Dan saya sempat membantu event di Education City untuk Indonesian Cultural Event. Masih di bulan Agustus? Itu kalau nggak salah di bulan September awal. Itu saya nari untuk debut yang pertama, membantu Puspa Kinarya di kancah dunia. And then kemarin juga di Puspa Kinarya ada event Flag Plaza Corniche, di mana Qatar itu ada satu tempat di pinggir pantai, dia bikin spot, setiap negara punya flag sendiri, dan Indonesia juga punya flag sendiri di sana. Dan Qatar itu kasih setiap hari penampilan, misalkan kalau nggak salah sehari itu 7 negara misalkan. Jadi dikasih spot, negara Indonesia dikasih waktu 1 jam, negara apa 1 jam. Dan saya membantu juga ketika Indonesia dikasih spot di situ. Dan di situ adalah event besar di mana semua orang Indonesia mau datang, mau kumpul, mau lihat Indonesia tampil di Flag Plaza Corniche. Ternyata banyak sekali orang Indonesia di Doha ini. Itu dalam rangkaian menuju Piala Dunia, Mas? Ya, betul.